Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang ketaatan membawa berkat. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 15-16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Di sana Elia bertemu dengan seorang janda yang sangat miskin, hanya memiliki segelintir tepung dan sedikit minyak. Elia meminta wanita itu membuatkan roti untuknya terlebih dahulu. Meskipun itu adalah makanan terakhirnya dan anaknya, janda itu taat pada permintaan Elia. Karena ketaatannya, Tuhan membuat tepung di tempayan dan minyak di buli-buli tidak habis selama masa kelaparan. Kisah janda di Sarfat ini adalah suatu pelajaran tentang iman yang diwujudkan dalam tindakan. Di tengah kelaparan hebat dan di ambang keputusasaan, dengan hanya memiliki bahan untuk satu kali makan terakhir, perempuan ini dihadapkan pada sebuah pilihan: mempercayai logikanya sendiri atau menaati perintah Tuhan melalui Nabi Elia. Keputusannya untuk berbuat seperti yang dikatakan Elia merupakan sebuah langkah iman yang radikal. Ia memilih untuk melepaskan kepastiannya yang sedikit demi ketaatan pada janji yang belum terlihat. Hal ini mengajarkan kita bahwa iman sejati bukanlah keyakinan yang pasif, melainkan keberanian untuk bertindak dan mendahulukan Tuhan. Bahkan ketika apa yang kita miliki terasa sangat tidak cukup. Sebagai hasilnya, ketaatan sang janda membuka pintu bagi mujizat penyediaan Tuhan yang tak terbatas. Tepung dan minyak yang tidak habis adalah bukti nyata bahwa Tuhan setia pada firman-Nya. Keajaiban itu bukan hanya terjadi sekali, tetapi berkelanjutan mencukupi kebutuhan mereka setiap hari. Pelajaran yang kita ambil, tetaplah taat di tengah ketidakpastian. Janda itu taat meskipun logikanya menolak, memberi makanan terakhir kepada orang asing. Seringkali kita diminta Tuhan untuk taat dalam hal yang tidak masuk akal. Mungkin dalam hal memberi, mengampuni, atau melangkah dalam iman. Tetapi belajarlah untuk taat, meskipun belum melihat hasilnya. Iman tidak menunggu kepastian manusia untuk bertindak. Iman bertindak karena percaya kepada janji Tuhan. Mari utamakan Tuhan terlebih dahulu. Pelajaran ini, Elia berkata, "Buatlah bagiku lebih dulu." Ini adalah gambaran prinsip mengutamakan Tuhan di atas segala kebutuhan pribadi kita. Ketika kita mendahulukan Tuhan, percayalah Tuhan yang akan mencukupi semua kebutuhan kita. Ingat firman Tuhan, Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tuhanlah yang memelihara kita di tengah krisis. Kalau kita lihat janda itu taat dan Tuhan menyediakan secara supranatural setiap hari. Bukan sekaligus banyak, tetapi setiap hari cukup untuk sehari. Hal ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berani mempercayakan tepung dan minyak kita kepada Tuhan, baik itu sumber daya, waktu, maupun talenta kita yang terbatas, maka Ia sanggup melipat gandakannya melampaui pikiran kita. Ketaatan kita tidak pernah sia-sia, sebab disitulah kuasa dan pemeliharaan Tuhan dinyatakan secara ajaib. Mari kita berdoa. Bapa, kami belajar banyak tentang seorang janda miskin yang memberikan lebih dahulu kepada Tuhan lewat ketaatannya. Hari ini Bapa, ampuni kami kalau kami seringkali takut kekurangan. Kami sadar hidup kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa bahwa kami semakin mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kami mau taat dalam memberi, dalam melepaskan pengampunan, dalam melangkah dengan iman. Engkau selalu memberkati kami setiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.